Mimpi terbesar kami, perempuan Papua harus bisa jadi seperti kami. Kalau saya satu perempuan Papua bisa independen, punya pendidikan yang tinggi dan bisa berdiri di kaki sendiri, berarti 10 tahun ke depan dengan jabatan yang ada, saya sendiri harus bisa buat fani-fani yang lain. Ada bahasa Inggrisnya bilang begini, when you educate a man, you educate a man. But if you educate a woman, you educate a whole generation. Halo Sobat Noken, senang sekali rasanya kembali lagi saya Yovit Merauje dan kali ini di episode kali ini kita akan menghadirkan pembicaraan yang menarik, inspiratif dan tentunya teman-teman harus tahu, Sobat Noken harus tahu bahwa hari ini kita menghadirkan perempuan Papua yang bisa saya katakan OAP, orang asli Papua yang premium nih. Dimana beliau ini, kalau kalian bisa cari tahu, ada istilah yang kakak ini sebutkan untuk dirinya sendiri adalah aset hidup otsus atau otonomi khusus. Kalian penasaran siapa saja di sini dengan saya? Yaitu ada kakak Cecilia Mehui. Halo kakak. Halo. Boleh pegangan tangan dulu? Boleh. Siapa tahu berkatnya mengalir, saudara. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya kak? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan, terlihat sama sebagai perempuan Papua ini ya. Hari ini kita akan kenalan lebih banyak dengan kakak Cecilia. Nama panggilannya siapa? Kakak Cecilia kak? Kakak Lia kak? Kakak Biasanya kalau dikenal sebagai Fanny, kakak Fanny. Fanny. Agak jauh itu ibu ya. Cecilia ke Fanny itu agak jauh tuh ya. Nama tengahnya Novani. Oh Novani. Jadi panggilannya Fanny. Boleh panggil kakak Fanny ya. Saya Boleh. panggil kakak Fanny. Nah kalau saya cari-cari tahu kemarin nih, kakak Fanny adalah seorang anggota DPR termuda. Ya, Iya. penasaran ini. Dulu memang pernah punya mimpi kah tidak jadi anggota DPR ini? Tidak. Tidak. Oh, ibu nih kalau di pageant, ibu langsung selesai, tidak ada lagi lanjut-lanjutnya. Tidak pernah berpikir karena pertama memang tidak suka politik. Oh, Dan jadi baik. anggota dewan juga dipaksa sebenarnya, bukan karena kemauan sendiri. Oh, gitu. Kan terus kita tuh senang kalau ada rahasia dapur saudara-saudara, kita suka untuk dibahas di sini ya. Jadi waktu kecil itu kakak Fanny ini seperti apa? Jadi waktu kecil sebenarnya saya orang yang anak pertama, jadi disuruh untuk kerja keras. Oh. Keluarga dari keluarga yang pas-pasan dan tidak punya pendapatan yang tetap. Jadi sebagai anak pertama dari 7 bersaudara. Oh sama kita berdua. Itu punya tanggung jawab yang besar untuk urus adik-adik, tapi harus selesaikan sekolah dan juga bantu orang tua di rumah. Jadi keseharian waktu kecil itu pasti ke sekolah, pulang sekolah harus bantu orang tua di kebun. Lalu ada waktu ya belajar malam, tapi kan dulu masih keluarganya masih pas-pasan, jadi rumah tidak ada listrik juga. Oh. Jadi belajar pakai lilin, pakai pelita, sampai hidung nih hitam-hitam. Oh, saya juga Pokoknya di pernah masa-masa ngalamin seperti itu. Dan jalan kaki ke sekolah, kalau tidak ada ongkos berarti ya jam 6 pagi jalan ke sekolah, pulang sekolah pasti jalan kaki juga. Menarik sekali ya Kakak Fanny. Tadi Kak Fanny sudah sempat singgung, jadi pas belajar itu sudah ada prosesnya sebelum pakai listrik, pakai pelita dan lilin ya. Nah Kakak Fanny ini kan saya setelah mencari tahu rahasia dapur beliau ini adalah lulusan S1 dan S2 luar negeri di Amerika. Nah boleh cerita itu bagaimana proses dan juga di kampus mana itu? Ibu menyelesaikan pendidikan yang sangat jauh dari Papua. Proses dari awal dapat Ya, beasiswa. boleh. Jadi sekolahnya di Oregon State University, itu di Corvallis, Oregon. Kami dapat beasiswa dari beasiswa Otsus. Waktu itu di program gubernur sebelumnya, beliau kasih beasiswa untuk semua anak Papua. Jadi dana Otsus yang sebenarnya mau dipakai untuk bangun infrastruktur dasar di Papua itu dipakai untuk kirim anak-anak Papua sekolah. Waktu itu saya belajar bahasa Inggris di TITIP. Dan setelah belajar bahasa Inggris kami ambil tes IELTS sendiri dan nilainya pas 6,5. Tapi tidak ada dana untuk pergi sekolah. Jadi lobby-lobby ternyata setelah 3 bulan berusaha berdoa dan ini datang ke kantor gubernur, ternyata di situ ada dapat jawaban hari Rabu. Saya ingat sekali itu hari Rabu, tanggal 5 September 2015.
Jadi bapaknya katakan bisa dapat beasiswa tapi ikut programnya mereka, tidak yang seperti saya sudah rencanakan dari awal. Dan puji Tuhan di hari Rabu itu beliau bilang kalau mau bisa berangkat karena tesnya semua sudah diikuti dan dokumennya lengkap, jadi hari Sabtu bisa berangkat langsung ke Jakarta. Reaksinya tuh apa pas tahu saya lolos nih beasiswa Otsus ini? Jadi bayangkan ini datang untuk tanya beasiswa tapi ternyata dikasih jawaban bahwa langsung ya? bisa berangkat. Iya, karena mahasiswa yang lain kan mereka harus ikut tes dulu. Iya. Untuk dapat IELTS tes ini, tapi saya sudah punya itu semua. Karena sudah lewat fase Iya. itu sebelumnya ya. Jadi itu heran tapi mengucap syukur karena ini jawaban doa setelah 3 tahun persiapan. Dan di saat itu dibilang hari Sabtu sudah harus di Jakarta. Jadi heran tapi sangat mengucap syukur dan terharu. Karena tanpa tes atau ternyata semua yang saya siapkan tidak sia-sia. Belajar bahasa Inggris, ikut tes, persiapkan diri saya, itu Tuhan jawab di hari itu juga. Di hari Rabu itu ya? Benar. Menarik sekali. Dan Kakak Sisilia kita akan bahas lebih banyak lagi setelah saya akan mengulik kembali banyak hal yang kita penasaran dari Kakak Sisilia. Nah, kalau tadi saya dengar Kakak sudah punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Tentu hal yang paling dipenasarankan oleh banyak manusia, 50.000 orang yang nonton podcast Noken ini penasaran. Apa culture shock Kakak Fani saat tinggal di Amerika? Hal pertama yang paling bikin shock itu PDA. Biasanya dibilang itu public display affection. Jadi di Amerika mereka kalau kiss atau show affection atau kasih sayang kan dengan gesturnya mereka masing-masing. Dan di Papua kan tidak ada, apalagi Indonesia ini, dan itu sesuatu hal yang sangat tabu. Jadi waktu pertama tiba dan lihat ada orang kiss atau do something sebagai bentuk kasih sayang, ekspresi kasih sayang ya? Itu benar-benar buat kami terkejut. Untuk persiapan culture dan lain-lain sebenarnya tidak terlalu kaget karena di titip yang tadi saya mention itu kita belajar tentang manajemen time, persiapan diri, bagaimana untuk bisa efisien dan semua hal yang dibutuhkan sebelum berangkat ke Amerika untuk sekolah di sana. Jadi sebenarnya titip sangat membantu dalam transisi untuk masuk ke Amerika, tapi culture-nya sendiri untuk orang-orang Amerika di sana memang sangat mengagetkan. Karena ada freedom yang sangat tinggi di sana. Kau sebagai mahasiswa yang sudah umur di atas 18 tahun, terserah mau bikin apa saja. Mau hidup bagaimana saat terserah. Itu ambil S1 di usia berapa, Kak? Saya berangkat di usia 19 tahun. Oh, berarti baru saja legal, habis itu langsung berangkat ke luar negeri? Iya. Otomatis itu menjadi culture shock yang menurut Kakak, wah ini sangat-sangat freedom ya everybody, begitu ya? Kita kan kalau masih SMA atau baru lulus kan dikasih batasan harus begini, tapi di Amerika tidak ada batasan. Bisa keluar dari rumah, tinggal sendiri dan sekali, betul. Do whatever you want. Iya. Jadi dengan menyelesaikan pendidikan S1, S2 tentu yang saya penasaran sebenarnya apa sih pengalaman yang sudah Kakak dapat lalu melihat Papua saat ini dari background pembelajaran Kakak waktu di Amerika waktu itu? Pengalaman pendidikan ya? Iya. Kalau pengalaman pendidikan yang kami dapatkan, sampai akhirnya Kakak melihat Papua saat ini, yang frame my perspektif tentang Papua. Jadi di waktu sekolah jurusan yang kami ambil tuh Human Development dan Family Science. Jadi kami berpikir ini beasiswa dan memang sebelum pergi sekolah sudah persiapan saya harus balik tolong sapu orang Papua. Jadi waktu sekolah jurusan S1-nya Human Development. Saya putuskan untuk belajar tentang manusianya. Apa yang mempengaruhi perkembangan manusia selama dia ada, dan setelah itu kami mengambil S2-nya di bisnis. Karena berpikir kalau sudah belajar manusia berarti saya harus pikir cara untuk bagaimana tolong manusianya. Dan salah satu caranya melalui bisnis. Fokusnya di marketing insights dan data analytics karena melihat ke masa depan, data itu sangat penting. Dan di situ saya berpikir untuk ambil S2 supaya ini harus bantu saya untuk bisa ke Papua dan bantu Papua. Karena waktu itu semuanya berbicara tentang manusia Papua, tapi tidak ada yang mau pelajari aspek-aspek yang bicara tentang manusianya. Dan setelah itu saya mengambil jurusan S2 di bisnis untuk berpikir bagaimana pulang. Salah satu cara paling gampang untuk bisa bantu orang Papua itu lewat bisnis. Nah, tadi Kakak bilang Kakak memilih untuk pulang ke Papua. Dasarnya itu kan biasanya nih,
Kalau kita merasa nyaman, kita sudah merasa bahwa Amerika saat ini pada satu usianya kakak nih memberikan banyak kebebasan, kemudian banyak proses belajar yang menarik di sana. Apa yang menjadi alasan kakak mau pulang ke Papua? Dengan banyaknya kita punya orang Papua atau orang Indonesia pada umumnya mau tetap tinggal di luar negeri, tapi apa yang membuat kakak Fani mau pulang ke Papua? Alasan paling utama itu keluarga. Oke. Karena hidup di keluarga yang berpas-pasan waktu kecil, saya berpikir untuk pulang supaya bisa bantu keluarga yang lain. Adik saya 7 dan saya harus berusaha buat pekerjaan yang membantu mereka. Dan setelah pulang ternyata lihat bahwa yang butuh bantuan ini bukan saya punya keluarga saja, tapi ada orang lain juga. Dan itu setelah selesai satu saya sadar bahwa yang butuh saya ini orang asli Papua semuanya dan ada di sekitaran saya komunitas ini. Jadi beban dan tanggung jawab itu jadi tertanam di dalam hati saya untuk saya harus pulang dan harus tolong mereka. Selain itu beasiswa yang saya dapat ini beasiswa Otsus. Oke. Beasiswa yang sebenarnya bisa dipakai untuk bangun orang Papua, bangun jalan yang rusak, jembatan yang rusak, ataupun kelas-kelas sekolah-sekolah. Tapi gubernur putuskan untuk kasih beasiswa. Dan di situ ada utang untuk saya sendiri. Uang yang sebenarnya bisa bangun Papua, Bapak bayar saya punya uang sekolah. Jadi utang itu ada di dalam saya untuk saya harus pulang. Karena uangnya saya pakai untuk sekolah, sekarang ilmunya saya harus bawa pulang untuk bantu orang Papua. Tepuk tangan dulu dong. Saya macam terus menangis ya, karena tidak semua orang ya teman-teman, Sobat Noken punya rasa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Walaupun itu adalah pengembangan diri secara pribadi, tapi untuk punya rasa tanggung jawab itu tidak semua orang punya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih untuk kakak Fani punya rasa tanggung jawab. Saya terharu. Terima kasih ya sudah menginspirasi saya, sangat-sangat terinspirasi karena kakak sudah menyebutkan tentang rasa tanggung jawab itu. Yang menariknya adalah kakak sadar bahwa yang butuh kakak punya bantuan bukan hanya keluarga. Dari belajar tentang pengembangan manusianya, kemudian beralih ke S2-nya ambil bisnis. Nah, saya sempat belajar tentang kakak juga fokus ya untuk membicarakan isu pemberdayaan perempuan, pendidikan. Mengingat kita punya mama Papua, melihat backgroundnya kita tuh banyak yang nelayan tapi juga berkebun. Nah, bagaimana kakak melihat hal itu menjadi sebuah masalah dan akhirnya kakak memutuskan untuk ada nih kayaknya sebuah peluang yang saya bisa tawarkan buat saya punya orang Papua. Benar. Jadi waktu saya bilang saya lihat orang Papua butuh bantuan itu lebih fokus ke saya lihat bagaimana mama-mama ini datang mengeluh di saya. Oke, langsung ya? Iya. Jadi statusnya bapak dan mama saya di kampung itu koselo atau kepala suku. Oh, baik. Yang bertanggung jawab mengurus orang-orang di kampung secara adat. Dan di situ kami melihat bahwa mama-mama ini selalu kalau di danau mereka pergi mancing atau cari jaring atau mereka pergi bikin kebun dan selalu mama-mamanya bilang, aduh kita susah sekali barang-barang ini kita jual tapi tidak laku, tidak ada yang mau beli, jadi di pinggiran pasar lama atau pasar baru. Dan itu menjadi keluhan yang kami dengar setiap hari. Dan di situ kami berpikir bagaimana. Jadi waktu itu saya tanya mama begini, mama jadi yang kerja keras cari uang ini siapa? Laki-laki ke perempuan gitu ya? Dan dari jawaban yang ada sebagian besar laki-laki. Maksudnya perempuan. Perempuan ya sebagian besar. Sebagian besar perempuan. Mama yang harus pikir bagaimana anak pulang sekolah, bagaimana besok masak untuk anak bisa makan untuk pergi sekolah, dan itu yang menjadi motivasi buat saya. Bagaimana saya pulang saya bantu mama-mama ini. Karena mereka keluhannya di jualan, terus berdiri berjam-jam tapi tidak laku-laku, tidak ada yang mau beli. Padahal barang mereka ini bagus, seperti begitu. Jadi itu yang memotivasi saya kalau perempuan ini sudah bisa sekolah selesai, seharusnya ilmu yang saya dapat ini bawa kembali dan bantu mama-mama ini. Nah itu yang jadi motivasinya saya, lihat situasi begitu dan setelah interview beberapa komunitas atau orang-orang baik di Jayapura atau di tempat lain di Provinsi Papua ya, itu ternyata memang sama, mama-mama yang kerja keras dan di situ menggerakkan hati saya, kira-kira apa yang saya bisa bikin. Adakah tidak Kak Fani satu kisah yang itu membekas sekali di kakak punya hati terkait dengan keluhan-keluhan dari mama-mama?
Kalau membekas, kalau satu orang tidak ada. Karena ini banyak. Iya. Tapi yang paling membekas itu kalau misalnya setiap sore pulang kantor, terus kan saya suka belanja ya. Dan di Amerika kan diajarkan tentang hidup sehat itu seperti apa. Yang paling sehat itu kan produksi alam yang kita punya ini, yang ada di alam, yang mama-mama dong tinggal pergi petik saja baru jual. Itu paling sehat daripada yang dibuat pakai kimia atau pupuk. Itu pengawet ya. Jadi saya karena belajar itu saya suka belanja di pasar-pasar mama-mama ini. Kalau dong petik saja dong datang itu pasti sehat sekali. Dan waktu pergi ke mereka pu pasar-pasar itu sangat memprihatinkan, macam really touch my heart karena tempat jualannya mereka itu tidak layak. Kita bisa bilang di kita punya pasar yang di AB sini atau di pasar lama atau di pinggiran-pinggiran kompleks jalan masuk BTN itu kan mereka hanya buka karung dan jualan di situ. Taruh di pinggir Jadi jalan. pengalaman itu yang paling touch my heart karena kenapa saya punya mama-mama ini masih jualan seperti ini. Jadi itu experience atau motivasi buat saya untuk kayak saya harus cari jalan terbaik untuk bisa bantu mereka. Nah, tadi kakak singgung jalan terbaik. Setelah saya cari tahu ternyata nih kakak ada membuat sebuah program dan ada konsep-konsep untuk bagaimana bisa menampung tadi hal-hal yang sudah jadi keluhan tapi kemudian kakak berpikir untuk bisa mencarikan solusi buat Mama Dorang. Mungkin kakak bisa ceritakan ke saya konsep-konsep yang memang menurut kakak kemarin saya sempat melakukan ini nih untuk membantu ketemu Mama Dorang. Jadi mungkin konsep ini sudah biasa dilakukan, tapi kami mau coba untuk mulai lagi, yaitu buat supermarket kecil. Supermarket? Iya, konsepnya seperti satu ruko di mana kami menampung semua hasil alam ataupun hasil jualan dari mama-mama ini. Kadang kan mereka bawa ikan atau bawa sayur, pisang, itu tidak laku di pasar karena ditaruh saja begitu. Tapi kami berpikir untuk bagaimana kami buat ruko, buat konsep ruko atau supermarket modern, tapi distribusi barangnya ini dari mama-mama ini punya. Daripada mama-mama dong bawa pergi ke pasar laku atau tidak, lebih baik mereka bawa ke saya. Di konsep supermarket ini saya akan langsung ambil dan mereka langsung punya pendapatan. Tugasnya saya itu cari marketnya dan jual barang itu sampai laku. Menarik ya, jadi membuat sistem yang berbeda yang biasanya kita tidak hanya mencari hasil kebun, hasil laut itu di pasar saya, tapi ini dibentuk di dalam supermarket. Lebih modern lagi, tapi isinya sesuatu yang sehat sekali. Karena yang tadi kakak Fani bilang itu langsung. Menarik sekali menurut saya. Yang paling saya penasaran adalah kalau program atau konsep ini berhasil, kata Fani, apa yang paling kakak ingin terjadi di kehidupannya Mama Papua? Yang paling saya ingin perubahannya itu mama-mama tidak harus pusing lagi cari uang dari mana. Karena mereka hanya butuh pergi bawa hasil yang mereka sudah cari taruh di situ. Dengan begitu beban mereka secara finansial atau kebutuhan ekonomi itu berkurang. Jadinya mereka bisa lebih fokus urus keluarga, urus anak, seperti passive income untuk mereka. Jadi langsung ya? Iya, jadi langsung. Jadi mereka punya pendapatan, contoh ibu yang sebagai nelayan, mereka hanya bisa bawa ikannya langsung datang taruh, mereka dapat pemasukan. Jadi otomatis kakak adalah orang pembeli pertama dari mereka, kemudian kakak lah yang akan mencari market selanjutnya. Tidak menjadi suatu berkelanjutan yang membuat kesulitan mama ya, tapi langsung ya mama datang, mama kasih ke kakak Fani saja. Kakak Fani bayar di mama dan kakak Fani yang akan cari market itu. Menarik. Terima kasih ya sudah berpikir sesuatu yang konsep yang luar biasa sekali. Karena itu kan yang dibutuhkan mama-mama ini sebenarnya. Mereka tidak punya pendapatan, suami belum tentu punya pekerjaan. Jadi ya kita cut di situ. Kalau mereka butuh uang berarti kita cari cara bagaimana untuk berikan pendapatan untuk mereka. Episode kali ini sebenarnya membuat saya semakin ini ya, saya hati ini tergugah. Saya merasa terima kasih sudah bertanggung jawab untuk apa yang ilmu yang kakak dapat. Kalau saya biasa bilang tuh ilmu ini hidup di dalam kakak dia diri sendiri. Jadi ilmu yang kakak belajar tuh dia hidupi ilmu itu. Makanya ada rasa tanggung jawab yang ingin dia berikan buat orang lain. Kurang Abdul, kalau podcast ini tidak ada games itu bukan noken ya. Tangan gemoy. Terima kasih. Kamu lihat saya berdoa semoga tangan ini tetap gemoy supaya kita bisa maju terus bersama podcast Noken. Thank you. Sudah siap bermain Kak? Ini games dan saya harapkan Kakak bisa menikmati
kalau di anggota DPR jarang main-main toh Kak? Iya, tapi kan saya masih muda tuh, Oh, jadi iya. main-main berapa apa. Kita mau main games. Nah, gamesnya ini nih, saya akan kasih kakak waktu. Ini macam pageant. Waktu 3 detik. Itu kakak dia tarik napas juga bareng selesai, biasa saja. Selesai. Tapi semoga kakak bisa menjawab. Jadi ini games challenge, jawab cepat dalam 3 detik. Oke. Saya juga ragu kalau ini 3 detik bisa. 5 detik boleh kan ya tim kreatif? Hah? Boleh. Loyo Ya, saya ya, pikir kita sedikit. punya tim kreatif. Jawab dulu, boleh kata 1, 2, 3, bisa! Oke, ya. 5 detik ya. Jawab cepat dalam 5 detik. Oke. Saya punya pertanyaan. Jadi ada jawab cepat dan pilih cepat. Oke. Yang ini Kita jawab mulai cepat. Jawab cepat. Oke. 5 detik Kakak Fani punya waktu. Oke. Sebutkan ya, jawab cepat Papua dalam 3 kata. Papua, rumah, adat, pasti bisa. Pasti bisa. Kak, itu 4 BTW Kak. Pasti bisa kan, Tra? Mungkin saya bilang pasti saja. iya, kan? iya, Nanti arti beda. Oh iya, benar. Oke. Selanjutnya, jawab cepat perempuan Papua dalam 3 kata. Independen, Pekerja keras. Oh, iya. 3 kata. Iya. Oh, Kak Fani belajar dari apa yang dia jawab dari awal ya. Menarik sekali. Sebutkan ya, jawab cepat dalam 5 detik. Otonomi khusus dalam 3 kata. Cara, Oke. afirmasi, dan dana. Cara, afirmasi, dan dana. Tanpa itu, kita lanjut ke game selanjutnya. Oke. Jawab cepat dalam 5 detik. Cecilia Mehue dalam 3 kata. Wah, perempuan Papua. Perempuan Papua. Game jawab cepatnya selesai ya. Kita lanjut jawab. Masih bisa? Ibu, masih semangat? Masih. Deg-degan tidak kayak pertanyaan tadi tuh jawab cepat? Lumayan juga sih. Lumayan juga ya, tapi aman ya. Aman aja. Kita lanjut ke pilih cepat. Boleh. Oke. Pilih cepat ya. Karena ini tinggal luar negeri jadi. Oke. Ini seperti di Eropa begitu ya. Pilih cepat, pizza atau papeda? Papeda. Iya. Lambung ini tidak bisa kalau pizza. Lambung Jadi ini nanti dia rasa lain. Setiap selesai kerja, apalagi anggota dewan itu pulang harus makan papeda. Andalan. Kalau tidak makan papeda tidak bisa tidur. Ini real perempuan Sentani, Yup. saudara ya. Lambung asli. Lambung Sentani ini ya, perempuan Sentani. Oke, pilih cepat, kerja di Amerika atau kerja bangun Papua? Oh, bangun Papua. Tentu saja. Kalau tadi kamu dengar ya, Sobat Noken, kalau dari tadi kamu dengar tuh beliau bilang dia pulang untuk tanggung jawab ilmu yang dia punya begitu ya. Pilih cepat. Ini pilihan sebenarnya kakak tadi bilang, kayaknya saya mau jadi ini, tapi sudah terjadi ya. Pilih cepat jadi politisi atau aktivis sosial? Aktivis sosial. Baru ibu sekarang ibu jadi, ibu jadi politisi. Ya, tapi bisa, kalau misalnya ya. jadi politisi bisa bikin aktivis sosial ini jadi lebih terangkat kan. Jadi kita pakai aja. Kita bilang konco. Metode yang sama. Iya. Pilih cepat. Kalau tidak jadi anggota DPR, kira-kira kakak Fani sekarang ini jadi apa? Jadi pembisnis muda. Pembisnis muda. Tapi bukannya sudah jadi ya? Sudah dua-duanya. Oh, sudah dua-duanya. Tepuk tangan dulu, kita punya game selesai. Saya ini agak-agak mager ya Besti, jadi saya kasih saja ke tangan Gemoy. Terima kasih ya, tetaplah Gemoy saudaraku, supaya kita bisa main terus permainannya ya. Oke kakak, kita punya games itu selesai, tapi saya masih penasaran. Dengan apapun yang terjadi dengan kakak Cecilia. Mengingat S1 di Amerika, S2 di Amerika, ini rencana S3 di mana Ibu? Oh, S3 rencananya kalau tidak di Switzerland, di Oxford sih, di Inggris. Mau ganti ke Eropa. Amin. Capek. Wahai orang Papuaku, doakanlah kakak Fani kita ini bisa lanjut S3 biar ada punya, semakin bisa menginspirasi kita punya perempuan Papua. Tadi sempat saya sebut di opening itu tentang aset hidup otonomi khusus. Saya penasaran maksud dari kalimat itu tuh apa? Sampai kakak Fani bisa menyebut bahwa kakak Fani ini adalah aset hidup. Jadi untuk otonomi khusus ini kan ada dananya. Dana itu sebenarnya kan tadi saya bilang bisa bangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan itu semua kan aset mati.
yang tidak bergerak ya, ada di Provinsi Papua. Sebenarnya kan banyak dari iming-iming pembangunan yang ada itu semua bangun aset yang mati nih, bukan aset hidup atau manusianya. Dan saya bilang saya aset hidup karena sayanya yang dibangun. Seperti itu, dari dana Otsus ini mereka memilih untuk bangun manusianya bukan asetnya. Jadi saya ini aset hidup Otsus yang pakai uang Otsus untuk bangun saya. Itu yang kenapa saya pilih untuk balik lagi supaya bisa bangun manusia yang lain lagi. Tidak sembarang, tidak gampang kalau orang punya pemikiran kalau dia ini aset hidup. Artinya dia ingin menuangkan dia punya seluruh kehidupan untuk bangun Papua. Kakak Fani itu keren sekali. Saya merinding ulang-ulang. Oke, saya penasaran. Ketika jadi anggota DPR, apa sesuatu yang menurut kakak ini terasanya berat sekali ketika jadi anggota DPR kan punya banyak tanggung jawab, banyak tuntutan dan banyak mata masyarakat yang melihat kakak Fani. Apa yang paling terasa berat dan pada saat melakukan apa? Untuk kami sebenarnya ini baru 3 bulan ya. Jadi karena dilantik tanggal 30 Desember 2025 dan yang paling berat untuk kami itu pemahaman masyarakat mengenai Otsus karena sangat minim sekali dan itu jadi beban tersendiri untuk kami bagaimana waktu kami bilang kami ini dari fraksi Otsus atau dipilih untuk anggota DPR jadi fraksi Otsus itu pasti waktu kami turun ke masyarakat mereka tanya balik lagi Otsus itu apa? Atau Otsus itu untuk siapa? Dan itu penemuan yang baru saja kami temukan bulan lalu. Masih banyak orang asli Papua yang tanya tentang Otsus. Dan itu yang menjadi beban tersendiri buat kami. Kami ingin buat hal-hal yang bisa membantu mereka, tapi mereka sendiri belum paham mengenai Otsus ini. Jadi itu jadi beban untuk kami bagaimana dengan tanggung jawab yang ada, bisa pergi ke masyarakat untuk mereka mengerti kita di DPR itu dari Otsus dan Otsus ini. Yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan Kakak Fan bagaimana dengan adanya pekerjaan yang Kakak Fani sekarang tekuni, jalani kemudian aktivitas sosial yang mengembangkan masyarakat. Sebenarnya apa mimpi terbesar Kakak Fani untuk perempuan Papua dalam 10 tahun ke depan? Mimpi terbesar kami, perempuan Papua harus bisa jadi seperti kami. Kalau saya, satu perempuan Papua bisa independen, punya pendidikan yang tinggi dan bisa berdiri di kaki sendiri. Berarti 10 tahun ke depan dengan jabatan yang ada, saya sendiri harus bisa buat Fani-Fani yang lain di Papua ini untuk bisa independen, dong bisa sekolah sampai selesai minimal S1. Tidak boleh SMA, harus S1. Dan mereka bisa berdiri di kaki sendiri, entah itu kerja untuk orang lain atau buat pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu tahu Sobat Noken, sebenarnya Sani dengan Kak Fani mirip ya. Jadi saya juga selalu bicara begitu, saya ingin menciptakan Yoke selanjutnya yang ada di Papua. Berarti kita dua bisa satu tim. Benar sekali. Jadi beberapa kali saya pegang tangan, berapa kali nih? 50.000 kali ya. Jadi sebenarnya harapannya adalah banyak orang Papua, banyak perempuan Papua yang merasa dan punya ingin tanggung jawab ya. Dimana mau mewujudkan perempuan-perempuan Papua sejenis dengan Kakak Fani, dengan Yoke, itu satu harapan yang sama juga seperti Kakak Fani. Karena Kakak Fani, silakan lanjutkan. Kan kalau ada bahasa Inggrisnya bilang begini, when you educate a man, you educate a man. Kalau But if you educate a woman, you educate a whole generation. Karena perempuan yang mengandung, yang melahirkan dan mengajar di rumah. Pendidikan itu kan dimulai dari rumah. Jadi begitu. If you educate a woman dan waktu perempuan punya pendidikan, generasi Papua akan terselamatkan. Tepuk tangan. Karena gampang loh ini ya. Kalau kau kasih pelak lagi pendidikan, kau cuman kasih belajar desa aja. Tapi kalau kau kasih pendidikan dan berdayakan perempuan, berarti kau berdayakan generasi. Karena yang melahirkan itu perempuan, begitu. Ika itu keren sekali. Padahal tadi saya mau bilang, Kak Fan, coba kasih tahu dulu apa yang orang-orang Papua ini dong harus dengar dari Kakak Fani. Tapi mungkin ada tambahan. Apalagi yang seharusnya kita semua dengar dari Kak Fani. Selain yang tadi Kakak Fani baru sampaikan. Yang seharusnya, yang saya mau semua orang dengar dari saya, jangan anggap remeh perempuan. Perempuan juga bisa, kasih ruang sebesar-besarnya untuk perempuan berkembang. Ambil pendidikan setinggi-tingginya dan bikin apa yang dia mau. Melahirkan dan hamil itu saja yang perempuan wajib bikin. Tapi lain dari itu haknya semua sama untuk perempuan dan laki-laki. Jadi give perempuan space untuk mengembangkan dirinya sesuka hatinya dia menjadi apa. Jangan batasi dia dengan
aturan-aturan yang mungkin sebenarnya hanya diberlakukan di negara ini tapi tidak di negara lain. Dan siapa tahu itu bisa menjadi suatu sumber pengembangan diri yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Saya senang sekali. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari Kakak Fani, bagaimana merasa bahwa ketika kita diberdayakan, kita mampu memberdayakan orang lain. Itu poin pertama yang saya pelajari dari Kakak Fani. Yang kedua adalah rasa kebertanggungjawaban tentang hidup sendiri, tapi juga tentang sesama. Bukan hanya tentang keluarga yang harus belajar, dan Kakak Fani bisa membantu banyak, tapi banyak masyarakat yang Kakak Fani taruh tanggung jawab bahwa ketika saya dikasih sesuatu ilmu itu harus berguna untuk saya dan orang di sekitar saya. Itu baik sekali ya pribadi, wahai Sobat Noken. Jadi kalian semua, saya harap kalian bisa tetap menantikan apapun yang akan kita bicarakan terus-menerus di Sobat Noken ini. Terakhir Kakak Fani, kasih 3 kata yang boleh Kakak Fani sampaikan ke seluruh masyarakat Papua. 3 kata saja. Umum saja ya? Umum saja. Oke, 3 kata, hidup takut akan Tuhan. Merinding ulang nih, kerja bikin merinding terus. Takut akan Tuhan, saudara-saudara ya, karena semua hal yang terjadi itu bisa semudah sebalik telapak tangan kalau kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan, terima kasih Kak Fani. Terima kasih banyak sudah berkenan, dan ternyata tidak terasa sudah 30 jam kita bersama ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing buat kita semua Sobat Noken. Kita harapkan banyak Fani selanjutnya yang akan duduk di kursi ini. Tapi mungkin di tempat lain ya. Ya bisa duduk di kursi ini dan menceritakan kisah-kisah inspiratifnya. Dan Kakak Fani saya doakan supaya bisa melanjutkan S3. Amin. Doakan juga Yoke bisa menyusul Kakak Fani. Amin. Harus sekolah juga. Amin dulu lanjut. coba. Iya, nah kedengaran pulang 2 kali. Amin. Iya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Noken dimanapun Anda berada, dan tetap nantikan episode selanjutnya yang bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa. Kita lambai dulu Kak. Kalau sama Yoke terus harus begini Kak. Oke, jangan lupa dijeduk Pakai musik ya. Pakai musik ya. Oke, terima kasih Kak banyak. Tama. Tuhan berkati.